Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Anas, di mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kepada anak-anakku kelas 11 multimedia SMK Negeri 1 Dukuh Turi, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Kemudian yang ketiga yaitu animasi stop motion atau gambar digital puppeteer dalam animasi 2 dimensi. Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang animasi stop motion. Ya, akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ialah pengertian, sejarah animasi stop motion, contoh-contohnya, kemudian jenis-jenis animasi stop motion, kekurangan dan kelebihan animasi stop motion. Yang keenam, alat dan bahan pembuatan animasi stop motion. Kemudian yang terakhir ialah langkah-langkah dalam membuat animasi stop motion. Yang pertama ialah pengertian animasi stop motion. Stop motion terdiri dari dua kata, yaitu stop yang berarti berhenti dan motion yang berarti gerakan. Teknik ini menggunakan prinsip frame to frame seperti animasi 2 dimensi. Namun yang membedakan adalah cara animasikannya. Jadi animasi stop motion adalah teknik membuat animasi yang dibuat seolah-olah potongan-potongan gambar menjadi saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu gerakan atau bahkan sebuah cerita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cikal bakal dan sejarah animasi stop motion. Animasi stop motion memiliki sejarah panjang dalam film. Objek yang dipakai pun masih sederhana, berupa boneka yang bisa digerakkan dengan tali dan tangan. Awalnya, teknik ini digunakan oleh Albert E. Smith dan J. Stuart Blackton untuk pertunjukan The Humpty Dumpty Circus pada tahun 1898. Ketika animasi mulai berkembang sekitar abad ke-18 di Amerika, J. Stuart Blackton adalah orang yang pertama kali yang mengenalkan teknik ini dalam filmnya yang berjudul Fun in a Bakery Shop yang menggunakan clay. Film ini kemungkinan merupakan film animasi stop motion yang pertama kali muncul pada tahun 1902. Maka dari itu, J. Stuart Blackton ini juga disebut dengan Bapak Animasi Stop Motion Dunia. Selanjutnya pada tahun 1906, Stuart Blackton kembali membuat film animasi dengan judul Humorous Face of Funny Faces yang dibuat dengan menggunakan media papan tulis dan kapur, menggambarkan ekspresi wajah seorang tokoh kartun pada papan tulis. Diambil gambarnya dengan still kamera atau kamera yang tetap, kemudian dihapus untuk menggambarkan ekspresi selanjutnya. Pada saat itu, teknik stop motion semakin banyak disenangi oleh animator Amerika. Lalu, teknik tersebut semakin berkembang hingga pada tahun 1925. Willis O'Brien mencoba membuat film tentang dinosaurus yang terbuat dari clay atau plastisin atau juga tanah liat dengan judul The Lost World yang disusul dengan karya klasiknya yang berjudul King Kong pada tahun 1933. Semenjak itu, stop motion animasi atau animasi stop motion semakin dikenal dengan sebutan claymation. Kini semakin banyak karya claymation yang sukses. Nah, contoh-contoh animasi stop motion yang digunakan dalam film layar lebar atau layar kaca yang sering kita lihat adalah seperti ini contohnya. Ya, tentunya dari animasi tersebut banyak yang sudah kita lihat ya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis animasi stop motion. Jenis-jenis animasi stop motion ini diklasifikasikan berdasarkan objek animasi stop motion itu sendiri. Yang pertama ialah clay atau tanah liat atau bahan elastis. Yang kedua adalah cutout atau berupa guntingan. Yang ketiga ialah grafik atau gambar. Yang keempat adalah pixelation atau aktor hidup. Yang kelima puppet atau wayang atau boneka. Dan yang keenam ialah siluet atau bayangan. Animasi stop motion yang pertama ialah clay atau tanah liat, sering disebut dengan claymation. Ini adalah jenis animasi stop motion di mana masing-masing bagian animasi menggunakan bahan elastis seperti tanah liat. Contohnya bisa kita lihat seperti ini. Jenis yang kedua ialah cutout atau guntingan. Animasi cutout adalah teknik yang dibentuk dengan menggerakkan potongan lembaran 2 dimensi. Animasi ini dibuat dengan menggunakan karakter datar, alat peraga, dan latar belakang dari bahan seperti kertas, kartu, kain, atau bahkan foto. Bisa kita lihat ya contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah animasi stop motion grafis. Adalah variasi dari stop motion yang lebih konseptual daripada animasi kertas gambar atau cutout. Tapi secara teknis ia termasuk stop motion yang dibuat dengan foto.
Animasi grafis dapat dilakukan dengan kamera hanya panning ke atas dan ke bawah dan atau difoto secara individu satu persatu. Contohnya kita bisa lihat yang seperti ini. Dan yang keempat ialah pixelation atau aktor hidup. Pixelation adalah teknik stop motion di mana yang digunakan objeknya adalah aktor hidup sebagai subjek frame by frame. Aktor tersebut berpose berulang kali untuk satu frame yang diambil atau foto. Contohnya seperti ini. Dan kelima adalah puppet atau wayang atau boneka. Animasi ini biasanya melibatkan tokoh boneka seperti wayang yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang dibentuk. Boneka wayang umumnya memiliki tulang rangka untuk menjaga mereka tetap dan mantap. Wayang digunakan dan dipotret setiap kali posisi mereka berubah sedikit demi sedikit sehingga membuat suatu gerakan atau bahkan cerita. Contohnya bisa kita lihat yang seperti ini ya. Kemudian stop motion yang keenam ialah siluet atau bayangan. Animasi guntingan yang dijadikan serangkaian bayangan hitam gambar gelap dan disebut sebagai animasi siluet. Teknik ini dipelopori oleh animator Lotte German Reiniger. Contohnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian kekurangan dan kelebihan animasi stop motion. Kekurangan animasi stop motion antara lain konsep pengerjaan yang lama dan konsep yang harus matang. Karena konsep yang matang akan mempermudah ketika kita eksekusi. Oke, yang ketiga ialah diperlukan keahlian tinggi dan ketelatenan tinggi. Karena dalam eksekusinya akan melibatkan banyak bahan dan konsep yang matang tadi kita eksekusi. Itu melibatkan kerajinan atau ketelatenan yang tinggi sehingga membuat gerakannya lebih halus dan lebih realistis. Dan yang keempat ialah keterbatasan gerak objek. Dan kelebihan animasi stop motion ialah siapapun dapat membuatnya. Karena yang kedua tidak diperlukan peralatan yang mahal. Kemudian minimal hanya butuh 2 peralatan, yaitu kamera dan tripod. Selebihnya ialah aplikasi edit video. Dan yang keempat ialah mudahnya mencari bahan untuk dianimasikan. Bahan-bahan di sekitar kita bisa dijadikan objek sebagai animasi stop motion. Alat dan bahan pembuatan animasi stop motion ini antara lain ialah kamera. Bisa menggunakan kamera HP, kamera saku, atau kamera SLR lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua ialah tripod. Tripod ini fungsinya untuk menjaga atau menyangga kamera agar tetap di posisi bidiknya, sehingga objek yang akan kita animasikan bisa beranimasi secara lancar. Dan yang ketiga ialah objeknya. Tentunya tergantung topik yang akan diusung. Misalnya membuat animasi tentang cutout, kita akan siapkan bahan-bahan guntingan yang akan kita siapkan, dan yang lain-lain. Kemudian ialah softwarenya atau komputer. Untuk memproses hasil foto yang telah kita eksekusi, kita bidik tadi, dan dirangkai menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah film, ini menggunakan software. Ya, kemudian langkah-langkah dalam membuat animasi stop motion ini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ialah praproduksi, yang kedua produksi, kemudian yang ketiga ialah pasca produksi. Pada bagian praproduksi, yang kita siapkan ialah yang pertama naskah. Naskah ini diperlukan untuk mengkonsep sebuah ide dan sebuah cerita yang akan kita buat dalam animasi ini. Kemudian ialah pembuatan karakter. Sebuah cerita dimainkan oleh karakter. Semua karakter yang muncul dalam film animasi dibuat dan dikonsep dalam tahap ini. Bahan-bahan yang disiapkan, kemudian karakter apa yang terlibat dituliskan di sini semuanya. Kemudian yang ketiga ialah storyboard. Semacam versi komik goresan tangan dari sebuah film dan berperan untuk aksi dan dialog yang akan muncul dalam film. Setiap adegan yang akan muncul dalam sebuah animasi yang akan kita buat, kita tuliskan dalam storyboard ini. Contohnya bisa kita lihat secara singkat dalam video ini. Kemudian kita masuk ke dalam proses produksi. Nah, sebelum kita eksekusi, kita rapikan dulu, kita tata bahan-bahan yang telah kita siapkan menjadi objek animasi itu, sehingga siap untuk dieksekusi. Atau kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu shooting atau pengambilan gambar. Proses terekamnya objek-objek oleh kamera video, baik analog maupun digital. Kemudian yang terakhir ialah pasca produksi. Terdiri dari tahapan compositing dan editing. Proses merangkai atau merekonstruksi kembali scene yang terpisah menjadi satu kesatuan dan menyusun potongan-potongan klip video, menambahkan efek, menambahkan musik dan sebagainya agar menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya ialah tahap rendering. Rendering adalah proses translasi semua informasi latar, warna, gerakan karakter, dan lain-lain yang tersimpan dalam file-file menjadi satu frame tunggal.
Rendering akan mengkalkulasi seluruh elemen material, pencahayaan, efek, dan lainnya sehingga akan menghasilkan output gambar atau animasi yang realistik. Atau dengan kata lain, rendering adalah proses finishing atau penyelesaian akhir. Nah, tahukah kalian bahwa gerakan animasi yang Bapak buat di sini ialah menggunakan teknik animasi stop motion? Nah, saya yakin kalian akan bisa membuatnya dan membuat animasi stop motion lebih menarik lagi. Oke, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan dalam forum kita. Baik, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.